Al-Quran versi pendeta. Jadi ada pendeta Kristen, ya, ada pastor yang telah menerbitkan Al-Quran tandingan karya dia. Saya spill, minta tolong di zoom. Namanya adalah Al-Furqan Al-Haq. Ada namanya Al-Basmalah di sini. Al-Basmalah. Oh, basmalahnya dibikin surah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam tidak henti-hentinya mendapatkan serangan ya, baik itu serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Kali ini ada kabar bahwa seorang oknum pendeta membuat Al-Quran tandingan. Al-Quran palsu tersebut sudah dibedah isinya oleh seorang mu'alaf yang bernama Pak Ipung Atria. Teman-teman bisa simak video fullnya di channel Pak Ipung Atria. Kalau video fullnya itu berdurasi hampir 1 jam, teman-teman. Di sini saya hanya mereaksi sedikit aja. Coba kita lihat videonya ya. Kita akan mengungkap satu hal penting, apa itu? Fenomena terbitnya Al-Quran versi pendeta. Al-Quran versi pendeta. Jadi ada pendeta Kristen, ya, ada pastor yang telah menerbitkan Al-Quran tandingan karya dia. Saya spill, minta tolong di zoom. Namanya adalah Al-Furqan Al-Haq. Ya, sekali lagi, ini adalah Al-Quran tandingan karya pendeta Kristen. Ya, namanya Pastor Anisoros. Dia sekarang ada di dia dulu lahir dari Nazaret, Kiai. Dari Nazaret, ya. Oh, yang sering muncul di YouTube juga itu Anisoros kan? Tahu. Bahasa Inggrisnya The True Furqan. Ini adalah Al-Quran yang diklaim sebagai Al-Quran tandingan dan dikatakan sebagai inilah Al-Quran yang benar, ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah Al-Quran yang benar, ini adalah Al-Quran yang asli. Secara tidak langsung dia mengklaim bahwa Al-Qurannya umat Islam itu adalah Al-Quran yang palsu, yang salah gitu. Versi pendeta Kristen. Kita akan spillkan apa isinya. Saya tunjukkan. Isinya. Al-Quran ini terdiri dari beberapa surah, ya. Jumlah total dalam Al-Quran tandingan ini ada 77 surah. Dan nama suratnya ini lucu-lucu, unik-unik. Seperti ini. Ada namanya Al-Basmalah. Ada namanya Al-Basmalah ini di sini. Ada namanya Al-Fatihah. Ada namanya ini surat An-Nur. Ada surat As-Salam, ya. Di sini Al-Iman, Al-Haq, At-Tauhid, ya. Ada Mesiah, ya. Al-Masih namanya. Dan seterusnya. Ada Ar-Ruh, ya, the Spirit. Ya. Berarti bahasa Al-Masih. Lucunya ini, di sini ada namanya, kalau At-Taubah ada. Ya. Ada juga namanya Az-Zawaj. Ya Rabb. Ada surat namanya Az-Zawaj, ya. Ini saya spill, ya. Az-Zawaj, ya, surat pernikahan, marriage. Ada surat, ya, namanya ini As-Siyam, ya, fasting atau puasa. Ada surat ini lucu-lucu namanya As-Salah, ya. Jadi memang banyak menggunakan istilah-istilah dalam agama Islam, ya. Al-Muluk, ya, the Kings, dan lain sebagainya. Ada surat namanya kemiskinan, ya, Al-Fuqara. Ini asli, ini asli bawaan dari sana, ya. The True Furqan. Al-Furqan, ya. Inilah Al-Quran yang benar katanya. Mungkin dari sekian banyak surah yang ada di sini, kita hanya spillkan sebagian aja untuk perwakilan. Ada namanya Al-Basmalah di sini. Al-Basmalah. Oh, basmalahnya dibikin surah sendiri. Ada juga namanya ini surah Al-Fatihah, ya. Suratul Fatihah di sini. Setelah Al-Basmalah, Al-Fatihah. Seperti Al-Quran. Jadi memang betul-betul jadi tandingan ini. Tapi isinya ini jauh panggang dari api. Kacau, ya. Saya bacakan coba. Al-Basmalah. Qul Bismi Al-Ab Al-Kalimah. Ini. Terus kemudian ini
Ar-Ruh, Al-Ilah, Al-Wahid, Al-Awhad. Artinya, katakanlah ya, seperti qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Nyontek juga ya. Iya, nyontek ya. Nyonteknya ini nggak ketulungan ini. Say ya, in the name of the Father ya, dengan nama Bapa. Atas nama Bapa. Atas nama Bapa. Ya. The Word, Firman, the Holy Spirit, dan Roh Kudus, the One and only true God. Satu dan hanya satu-satunya Tuhan. Jadi isinya itu tentang keimanan orang-orang Kristen ya, tapi dia niru Al-Quran gitu. Ini kaidah bahasanya banyak yang salah-salah karena penulisnya orang Kristen. Jadi banyak yang menyalahi. Mirip-mirip. Ini isi mirip-mirip stylenya Injil juga. Iya, jadi mirip kadang Injil. Harusnya fathah dia kasroh, harusnya kasroh dia fathah begitu. Kalau dengan bahasa pendengaran aja ya, kita dengar ini menyalahi banyak aturan tata cara etika bahasa Arab. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sosial media, kejahilan oknum-oknum dari agama Kristen, oknum ya, saya bilang oknum, itu memang banyak yang meniru-niru umat Islam. Pernah juga ada yang membuat video tiruan azan gitu ya, seolah-olah dia lagi azan di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram. Saking inginnya dianggap mirip dengan umat Islam sampai jidatnya dikasih hitam-hitam. Memang lucu ya tingkah-tingkah mereka itu. Ada juga yang bikin video AI gitu ya, video AI Masjidil Haram seolah-olah sudah berubah menjadi gereja, tempat peribadatannya umat Kristen. Padahal itu cuman video AI doang. Banyak sekali hal dari umat Islam yang mereka tiru. Bahkan sekarang sampai Al-Qur'annya umat Islam pun mereka tiru. Mereka bikin sendiri kitab lalu mereka katakan ini firman Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada orang-orang yang menulis kitab lalu mereka klaim bahwa tulisan mereka itu dari Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah." Sebenarnya mereka itu ragu dengan agama mereka sendiri, cuman malu untuk mengungkapkannya. Mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Di hati kecilnya mungkin berbicara tuh bahwa Islam adalah agama yang benar. Makanya yang selalu ditiru-tiru itu agama umat Islam. Coba lihat, nggak ada mereka meniru umat agama lain selain Islam. Ada nggak orang Kristen yang meniru agama Hindu, agama Buddha, atau agama-agama lainnya? Nggak ada, cuma Islam yang mereka tiru. Karena memang di hati kecil mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang benar, cuman ya mereka malu untuk mengungkapkannya gitu ya, atau masih ragu-ragu. Makanya banyak dari orang-orang Kristen itu yang sedikit aja dapat sentuhan agama Islam, dia langsung mu'alaf, langsung dapat hidayah. Ya kita doakan aja mereka yang niru-niru umat Islam semoga secepatnya dapat hidayah. Nggak usah malu-malu lah ya, nggak usah niru-niru, langsung mu'alaf aja gitu loh. Dan tentunya juga kita harus waspada dengan tiruan-tiruan mereka, karena kalau kita tidak mewaspadai, khawatir nanti malah jadi pendangkalan akidah juga. Oke, saya rasa cukup itu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.